Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa kembali dalam program Tribun Timur Road to Sulawesi Tengah. Saat ini saya sedang berada di kantor KPU Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, Sulawesi Tengah di Jalan Balai Kota, Palu. Meskipun Palu ini tinggal 3 kasus terkonfirmasi positif COVID-19, tapi Tribuners, penerapan protokol kesehatan di kantor KPU Kota Palu ini masih sangat ketat. Kami tadi harus minta izin sama Pak Ketua KPU untuk kasih turunkan sedikit maskernya demi supaya Tribuners bisa melihat lebih jelas siapa wajah penanggung jawab tertinggi pemilihan kepala daerah, pemilihan wali kota Kota Palu 2020 ini. Tribuners, saya sudah bersama Pak Agus Salim Wahid, Sarjana Ekonomi, Ketua KPU Kota Palu, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, Tribuners, saat kami wawancara ini itu tinggal beberapa jam lagi tahapan pendaftaran Pilwali Palu dimulai. Tinggal hitungan 24 jam lagi nih Pak Ketua. 24 jam. Ya, karena sekarang besok ini sudah mulai, hari Jumat pagi sudah mulai. Iya. Atau kita bicarakan dulu sejauh mana perkembangan terakhir ini Pilwali di Kota Palu, mungkin secara gambaran umum dulu Pak Agus bisa ceritakan ke Tribuners kita. Ya, terima kasih. Ya, Tribuners. Ya, sama-sama berbahagia. Ya, pagi ini adalah merupakan kesempatan yang sangat berbahagia untuk bisa bincang-bincang dengan tim ya dari Tribun News ya terkait dengan pelaksanaan pilkada atau pemilihan serentak di Kota Palu. Ya, terkait dengan kesiapan, ya pertama ya kami didahului kemarin dengan sosialisasi, karena sekarang ini begitu tahapan sudah mulai ditanjakan grafiknya sudah mulai naik, ada beberapa tahapan yang saling beririsan, sehingga teman-teman di lingkungan KPU utamanya komisioner itu lagi fokus semua terkait dengan tahapan ini. Berbicara tentang tahapan pencalonan, ya kami sudah melakukan beberapa sosialisasi baik itu kepada masyarakat, kepada partai politik dan semua stakeholder yang terkait dengan pemilihan ini. Nah, kemudian kedua, ya kami sudah melakukan juga beberapa pertemuan ya baik dalam bentuk raker kepada semua partai politik yang akan ya mengajukan bakal pasangan calonnya untuk ikut berkontestasi di pemilihan serentak di Wali Kota Palu. Terkait dengan kesiapan, tentunya ya ada dua misi yang sekarang kita emban, di samping menjalankan tahapan juga menyampaikan kepada masyarakat berkampanye terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Karena ini adalah merupakan juga kewajiban kami dalam pelaksanaan tahapan ini. Ini adalah merupakan pertaruhan bagi penyelenggara dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan. Ya, kami tidak ingin mengharapkan terjadi atau muncul klaster-klaster baru dari pelaksanaan pemilihan ini, sehingga segenap seluruh jajaran KPU Kota Palu sampai dengan ad hoc kita selalu menghimbau dalam hal penerapan protokol kesehatan. Begitupun memasuki tahapan pendaftaran besok selama 3 hari ke depan, yaitu tanggal 4, 5, dan 6. Ya, tentu kami juga sudah melakukan persiapan. Tentu yang utama juga adalah melakukan persiapan ini dengan berdasarkan protokol kesehatan. Ya. Ini kan sekitar 220-an wajib pilih yang diharapkan menyalurkan suara di Pilwali ini ya Pak Ketua. Kalau dari segi penyelenggara sendiri sekitar berapa orang Pak? Ya, berbicara tentang daftar pemilih, saat sekarang ini tahapan kita akan baru mau menetapkan daftar pemilih sementara. Ya, di tanggal 5 September sampai dengan 14 September ini diberikan ruang berdasarkan tahapannya. Ya, kami juga baru akan menyusun perencanaan itu dengan teman-teman terkait dengan waktu penetapan DPS. Tetapi apa yang disampaikan tadi ya berdasarkan pemilihan serentak atau pemilihan Pileg-Pilpres kemarin, DPT Kota Palu itu adalah 213.956. Nah, jadi
inilah yang kami dorong, yang kami harapkan masyarakat berpartisipasi, berperan aktif. Partisipasi yang kami selalu sampaikan ke masyarakat itu adalah partisipasi bukan hanya datang pada saat hari H ke TPS, tanggal 9 Desember nanti iya 9 itu. Desember, tetapi mereka berpartisipasi dalam semua tahapan. Ya, misalnya mereka memastikan diri terdaftar dalam DPT. Proaktif kalau belum terdaftar datang. Iya, gitu, datang gitu. menyampaikan ke lingkungan keluarga, lingkungan sekitar. Yang kedua, ikut merekam jejak para calon juga. Nah nanti kan calon ini diumumkan ya Pak Ketua. Iya. Diminta tanggapan masyarakat. Iya. Kalau ada yang perlu disampaikan. Iya, betul. Itu juga akan disampaikan. Kemudian ketiga, ikut pada saat kampanye juga mengetahui visi misi dan program dari pasangan calon itu sendiri, sampai kepada hari H nantinya ikut memberikan hak suaranya. Iya. Jadi sebenarnya itu penyadarannya ke masyarakat itu terus harus bertahap juga seperti yang disampaikan Pak Ketua KPU Palu tadi. Jangan hanya masyarakat diimbau datang ke TPS 9 Desember, padahal seharusnya harus dari awal dulu. Kalau belum terdaftar proaktif mendaftarkan diri. Betul, Kalau sudah mendaftarkan diri, dengar-dengar juga apa yang disampaikan oleh para kandidat itu. Jangan sampai setelah mendengar itu baru tertarik untuk itu, Pak Ketua. Iya, betul. Biasanya kan kalau masyarakat diingatkan, wahai warga Palu datanglah ke TPS, mereka kan bingung mau apa ke TPS. Tapi kalau sudah mendengar sendiri visi misi kandidatnya, mungkin dari situ karena tak kenal maka tak sayang, dari situ dia bisa mulai sayang, dari cinta sama kandidatnya, dia akan datang sendiri. Kira-kira begitu ya, maksudnya itu. Sangat bagus sekali itu Pak Ketua ya. Iya. Salah satu juga yang kita selalu harapan kita ada edukasi dan sosialisasi itu adalah keterlibatan teman-teman media. Ya, sama saat yang kita lakukan ini. Betul. Iya kan? Karena media ini adalah merupakan pemberi informasi terpercaya bagi masyarakat. Apalagi di tengah saat sekarang ini kan begitu banyaknya berita-berita hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di media sosial di media tiap sosial, hari ya kan. itu. Tapi ketika media yang menyajikan informasi, mereka dengan langsung percaya. Ya, karena media itu Pak Gus istilahnya terverifikasi. Iya, betul. Kalau di media sosial itu bisa saja informasinya tidak terverifikasi, jadi hanya dapat di WA misalnya, di Facebook langsung di forward, di apa disebar, tidak terdang. Tugas kami inilah di media ini Pak Ketua untuk memverifikasi. Iya, betul. Ya, sama mungkin kalau ada isu-isu nanti akan ada hal-hal yang akan kita verifikasi, kita datang langsung ketemu Pak Ketua. Kira-kira begitu Pak Ketua. Betul. Ya. Peran-peran itu sehingga informasi tidak pincang ke masyarakat. Kemudian juga ya kan dengan banyaknya kegiatan lewat media sosialisasi, memberikan juga edukasi kepada masyarakat, bisa meningkatkan partisipasi. Seperti sampaikan tadi, KPU walaupun mungkin sudah bekerja di lapangan ya, tapi masih ada sebagian masyarakat yang skeptis terhadap kerja-kerja tersebut. Ya, tetapi begitu dibarengin dengan edukasi, sosialisasi kan seperti ini kan, pesan itu tersampaikan, berarti otomatis mungkin bisa mendorong mereka untuk ikut berpartisipasi ya pada saat di pemilihan serentak ini. Seperti itu. Tadi agak terpotong sedikit. Dari 213 ya, katakanlah mungkin kemungkinan 214-an ribu nanti ini ya Pak Ketua ya, karena pasti ada peningkatan. Itu penyelenggaranya sekitar berapa Pak Ketua? Dari komisioner kota sampai ke level kelurahan sekitar berapa orang terlibat itu? Keterlibatan teman-teman penyelenggara ad hoc ini berdasarkan undang-undang ya kan, untuk di tingkat kota itu kan ada 5 komisioner ya, ditambah dengan sekretariat. Untuk PPK itu sendiri ada 5 per kecamatan. Ya, kita ada 8 kecamatan, jadi total semuanya 40. Ya. Ditambah dengan PPS 46 ya kali 3 per ya PPS-nya. Sehingga inilah yang akan bekerja di di tingkat kecamatan dan kelurahan. Ditambah nanti pada saat juga hari H itu kan ada namanya KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Mereka inilah yang akan melaksanakan tugas-tugasnya di TPS nantinya. Sekitar berapa TPS itu disiapkan Pak? TPS saat sekarang ini yang kami persiapkan itu 699 TPS. Iya. Yang berada di 46 kelurahan, 8 kecamatan. Ya, berdasarkan hasil pemetaan dan juga DP4, ada sinkronisasi DP4 yang diturunkan oleh pemerintah. Inilah nantinya yang akan kami sebar. Dan semuanya itu dijamin tidak membawa virus yang kita khawatirkan saat ini ya Pak Ketua, pasti sudah mulai tahapan-tahapan uji klinis, uji kesehatan mereka itu. Ya, itu yang utama pastinya, ya kan, bahwa
mereka ini tidak menjadi sumber penyebar dalam Seperti yang hal Pak Ketua tadi sampaikan, yang saya muncul klaster baru untuk gitu kelas baru dan juga kami beberapa kali selalu menyampaikan penggunaan protokol kesehatan ini sebagai bentuk wujud untuk memutus mata rantai penyebaran itu. Seperti yang kita lakukan di petugas coklit kita kemarin PPDP, ketika mereka akan turun ke lapangan itu kan kita bekali mereka penggunaan APD, kemudian kedua mereka rapid test. Dan jadi alhamdulillah saya ada kerjasama dengan tim gugus tugas percepatan penanggulangan itu kan. Gugus Covid Kota Palu dan juga kami berdasarkan aturan PKPU itu membentuk juga gugus Covid untuk tingkat KPU Kota Palu dan menempatkan salah satu dokter untuk mengawasi jalannya setiap tahapan seperti itu. Sehingga inilah yang kami upayakan supaya masyarakat juga bisa percaya, mempunyai kepercayaan tinggi terhadap penyelenggaraan pemilihan ini. Artinya bahwa kita tidak ingin ada kelalaian dari penyelenggara sehingga menyebabkan juga masyarakat abai seperti itu. Kalau perkiraan KPU sendiri, ini kan tentu saja ini hanya RK-an karena tidak mungkin KPU sampai sedalam itu. Berapa kira-kira pasang kandidat nanti yang diperkirakan itu, Pak? Untuk yang berpotensi menjadi bakal pasangan calon, saat sekarang ini kami belum bisa berbicara banyak karena mereka belum mendaftar. Tetapi ada beberapa koalisi partai yang sudah memasukkan LO-nya itu petugas penghubung untuk berkonsultasi dengan KPU Kota Palu. Itu sudah ada 4 pasangan calon. Artinya pasangan calonnya kami belum bisa pastikan. Tapi LO ada 4 LO. Ada 4 LO yang sudah melakukan konsultasi ke KPU Kota Palu. Mungkin di 3 hari ke depan ini, 4-5 ini baru kami akan bisa mengetahui siapa-siapa bakal pasangan calon tersebut. Istilahnya Ketua KPU Provinsi kemarin, informasi A1 bisa saja kalah oleh informasi B1. Betul. A1 jika ada B1, betul. A1 itu nanti betul-betul jadi A1 kalau ada B1. Betul, Itu bedanya Tribuners di pilkada dengan di selain pilkada. Di pilkada ini yang menentukan itu informasi B1. Kalau bahasa hukumnya itu B1 itu kan B1 KWK istilahnya Pak Ketua. B1 KWK itu ya. Ada surat semacam rekomendasi dari pusat terhadap dan B1 itu hanya KPU yang keluarkan. Bukan, itu dikeluarkan oleh pusat hanya format yang kita berikan sebagai acuan kepada Bapak Paslon ini, kepada partai politik kan. Jadi mereka ini harus untuk bisa maju menjadi kandidat, Bapak Paslon ini kan harus mendapat persetujuan dari KPU DPP-nya. DPP. DPP-nya seperti itu. Sehingga berdasarkan rekomendasi, kalau bahasa di masyarakat rekomendasi, itulah dasar itu mereka bisa maju menjadi Bapak Paslon dengan memakai lembaran B1 KWK itu, lembaran B1 yang hanya KPU yang sediakan itu. Tidak bisa partai politik keluarkan itu, apalagi calon untuk keluarkan itu. Jadi betul-betul B1 itu yang sangat menentukan. Kira-kira gitu kan. Pak. Saya mungkin akan banyak bertanya lagi soal internal kita di KPU, mungkin juga termasuk secara personal. Kalau Pak Agus sendiri sudah berapa tahun terlibat di kepemiluan kita? Untuk kepemiluan di KPU itu sendiri ini adalah merupakan periode kedua. Pak Agus sebagai Ketua KPU Palu. Ini periode kedua, sebelumnya adalah merupakan anggota divisi logistik dan kemudian bergeser ke teknis. Saat sekarang ini kembali dipercayakan oleh masyarakat untuk menjadi komisioner Ketua KPU Kota Palu. Berarti terhitung sudah jalan menuju ke 10 tahun. 10 tahun, aduh. Semoga insya Allah semua yang kita berikan kepada masyarakat Kota Palu menjadi yang terbaik, karena dalam pelaksanaan pemilihan ini juga kami menginginkan bukan hanya output yang berkualitas, tapi proses juga yang berkualitas seperti itu. Selagi-lagi saya mengutip istilah Ketua KPU Provinsi kemarin bahwa jangan hanya sukses di tahapan, tapi juga harus sukses di penganggaran katanya. Betul. Nah ini yang banyak menjebak sebenarnya itu di bagian akhir di penganggaran itu. Betul, sangat betul. Jadi bukan hanya sukses di tahapannya, tetapi juga sukses dalam hal
kelola penganggarannya. keuangan. Nah, memang Pak Ketua KPU Kota sendiri merasakan itu ya, Ya. betapa di situ godaannya begitu kuat ya. Ya, artinya kita belajar pengalaman. Ada beberapa kasus yang menyeret teman-teman penyelenggara ya, di apa namanya ujian dan cobaan itu di situ ya iya, kan, di persoalan anggaran. Berarti insya Allah ya, karena kita punya juga SPIP, Oke. sistem pengendalian internal, sehingga semua bisa berjalan baik. Apalagi ditunjang dengan roda organisasi yang sehat ya, dan juga kondusif, saling mengingatkan sehingga apa namanya, insya Allah ya, apa yang kami inginkan dua-duanya bisa berjalan sukses. Itu di SPIP itu sistem pengendalian internal itu, di situ ada ahli hukum ahli apa di situ dari luar untuk yang memberikan advice Ya, SPIP ini internal ya, kami juga ada di bawah naungan divisi hukum ya, untuk selalu mengadvis teman-teman yang memberikan apa namanya informasi-informasi terkait dengan aturan-aturan pengelolaan apa dan sebagainya. Iya. Ya. Ini kan Palu ini Pak Ketua, seperti kita pahami bersama, 2 tahun lalu kan kita mendapat ujian yang sangat berat sekali, ada tsunami, ada likuifaksi, ada segala macam itu, dan beberapa hari ke depan ini kan ulang tahun yang keduanya gitu. Iya, betul. Kondisi kantor KPU sendiri setelah itu, apakah waktu itu memang bagaimana? Bisa ceritakan Pak Ketua apa? Ya, kami menceritakan sedikit ya, pasca 28 September 2018 kemarin, ya di tengah pelaksanaan tahapan Pileg Pilpres. Oh, waktu itu ya, pas lagi situ ya. Memang ya, kami tidak bisa pikir bahwa waktu itu Pak Agus sudah ketua KPU. Iya, sudah ketua KPU. Ya, ya memang ujian ini menjadi ujian bagi kami penyelenggara di Kota Palu. Karena kenapa? Terlepas dari persoalan fisik kantor kami juga adalah warga yang sebagai pemilih kemarin yang apa namanya yang terjadi perpindahan ya, terutama di daerah likuifaksi. Ya, likuifaksi ada 2, yaitu di Petobo dengan Balaroa. Kemudian juga ada tsunami ya, sepanjang garis pantai menuju ke Taweli, ya itu semua menjadi ujian terberat. Kembali ke KPU sendiri ya, kondisi kantor kami memang kemarin apa namanya, bangunan fisik sebagian rubuh ya. Seperti gudang kami di belakang itu kan, tembok pengamannya itu rubuh, kemudian apa namanya, kita punya gudang logistik itu terbelah 2 ya, terbelah 2. Jadi itulah kemarin kita mengusahakan untuk bisa difungsikan kembali dengan memaksimalkan mungkin ada perbaikan sedikit. Sama dengan yang kita gunakan sekarang ini ya. Ini kemarin ini ya terbelah ya kan, seperti itu. Walaupun belahannya kecil ya, tetapi itu sebenarnya sudah tidak aman untuk ditempati. Ya, tetapi apapun itu, kalau tidak ada pilihan lain, ya kita tetap memaksimalkan ruangan Dan ini. tentu saja KPU pusat pasti sudah memantau, sudah meninjau, menginventaris ya kebutuhan teman-teman sebanyak di sini. Iya. KPU pusat kemarin sangat merespon, apa namanya, merespon begitu melakukan kunjungan ke KPU Kota Palu. Ya, mereka juga mencoba ya mendorong untuk dilakukan pembangunan kantor yang baru, tetapi ya begitu di tengah perjalanan ya ujian muncul lagi, yaitu COVID-19 ya. Ya, jadi kita mungkin ini adalah merupakan ujian juga bagi KPU Kota Palu untuk bersabar di tengah pelaksanaan tahapan ya. Kita tinggal menunggu jawaban. Jadi pada setelah boleh dikatakan mulai agak normal pasca bencana tsunami, datang lagi nih COVID-19. Ujian kedua. Luar biasa nih, bagus ya. Saya tertarik itu coklit itu Pak Ketua. Tadi kan Pak Ketua sempat singgung sedikit bahwa ada beberapa daerah kita ini karena bencana likuifaksi itu terjadi pergeseran lokasi. Jadi mungkin alamat awalnya penduduk itu dari situ bergeser. Apa masih ditemukan situasi itu di Coklit kemarin, Pak? Ya, di pasca 28 September ya memang itu masih menyisakan sedikit problem ya sampai sekarang ini ya, karena mereka begitu pasca bencana kemarin itu mereka berada di Huntara ya. Di tahun kedua ini Huntara hunian sementara. Oh, hunian sementara. Iya, jadi sekarang ini ada mereka dipindahkan ke Huntap, jadi permanen sudah. Perpindahan mereka ini tentu menyisakan masalah itu adalah di admin duknya. Ya, karena mereka berasal dari mungkin kecamatan lain, ya kan seperti itu.
pindah ke salah satu kecamatan, otomatis ya aturannya itu adalah harus mereka mengubah adminduk juga. Oke. Ya. Sementara ya dalam coklit kita kemarin itu adalah di mana wilayah mereka berada itu disesuaikan dengan posisi fisiknya seperti itu. Nah, sehingga saat sekarang ini juga divisi data dalam waktu dekat akan berkonsultasi ke KPU RI terkait dengan penempatan TPS nantinya untuk saudara-saudara kita yang penyintas yang ada di Huntap sekarang. Iya. Karena mereka ini kan adalah merupakan warga Kota Palu. Saya potong sedikit Pak Ketua. Kemarin kami dari Huntap Pak Ketua. Dan menurut Pak Wali Kota di sana, di sana itu banyak dari Parigi, ada apa tinggal di situ. Nah, itu mungkin yang Pak Ketua maksud kalian meminta petunjuk dari pusat bagaimana mendengar suara mereka itu. Jadi begini, kalau untuk aturan yang kami pedomani undang-undang dengan PKPU itu sangat jelas. Yang kita sekarang ini konsultasikan itu adalah warga Kota Palu yang berada di kecamatan lain. Saya tadi dari Balaroa. Kan Balaroa itu pindah ke Tondo, Huntap Tondo. Sementara yang dari Parigi kan jelas kalau mereka itu berasal dari kabupaten lain, otomatis kami tidak data. Oh, berarti dia tidak punya hak suara di situ. Betul, ya. Jadi yang kami maksudkan ini adalah warga Kota Palu. Ya, karena salah satu tagline kami itu KPU melayani, ya tentu otomatis kita harus melindungi hak pilih dari saudara-saudara kita yang ada penyintas. Dan memang dalam aturan prinsip penempatan TPS itu mendekatkan pemilih dengan TPS. Sementara ada satu kendala kita yaitu adminduk yang berbeda dari saudara-saudara kita penyintas ini. Otomatis harus ada regulasi yang menjadi pegangan kami, yang menjadi alas hukum kami untuk bisa menempatkan nantinya TPS. Iya. Misalnya yang dari katakanlah Parigi yang paling dekat dengan Palu, yang sudah tinggal di Palu, berapa lama tinggal di Palu baru bisa dianggap warga Palu dan berhak ikut memilih di Palu? Apakah ada aturannya yang kalau ini ya itu kan tergantung dari warganya, ya kan? Oh, apakah dia mau mengurus kepindahannya ya? Perpindahannya, ya. Misalnya kan mereka dari Parigi, karena sekarang ini juga kondisi Kota Palu sama dengan mungkin di kota-kota besar lainnya, banyak orang yang dari kabupaten lain itu memiliki hunian di Kota Palu misalnya, ya kan? Sementara mereka juga mungkin tinggalnya di kabupaten lain, kan? Mereka datang ke Kota Palu ini pada saat mungkin liburan, akhir pekan dan sebagainya. Jadi mereka tetap adminduknya sebagai warga kabupaten lain. Ya. Yang kita maksudkan adalah mereka yang pindah ini otomatis merubah adminduknya juga sebagai warga Kota Palu. Nah, inilah yang kita akomodir, memasukkan mereka ke dalam daftar pemilih hasil pemutahiran kita ini, seperti itu. Kalau kemarin kan karena bencana itu sampai belasan ribu ya korban jiwa, itu berarti memang kemungkinan tidak terlalu banyak perubahannya DPT kita 213-an ribu itu ya, karena banyaknya kena akibat kasus kemarin itu. Memang itu menjadi pekerjaan rumah, ujian terberat kami kemarin pasca bencana kemarin. Karena penempatan huntara kemarin ini kan menyeberang dari wilayah kecamatan. Karena memang ada satu kendala kita kemarin adalah merupakan menjadi permasalahan kita adalah perpindahan mereka antar kecamatan di luar dapil. Nah, karena kalau pileg ini kan ada dapil. Kalau berbicara wali kota itu kan tidak ada dapil. Dia adalah warga Kota Palu, berarti dia harus bisa memberikan hak pilihnya, hak suaranya di mana saja di wilayah Palu ini. Tetapi apapun itu tetap kita mengatur sesuai dengan administrasi berdasarkan wilayah tempat tinggalnya, ya, untuk dimasukkan ke dalam AKWK atau AAKWK. Daftar pemilih. Saya kembali lagi ke kejadian 2 tahun lalu Pak Ketua. Itu kan pada waktu itu kan lagi sibuk-sibuknya teman-teman ke KPU mempersiapkan pilpres, persiapan pilpres. Waktu kejadian itu sendiri Pak Ketua apa ada di kantornya atau lagi? 28 September ini, kan sore-sore ya Pak Ketua, jam-jam tragedi yang sangat pasti masih selalu diingat itu ya. Teman-teman, terutama teman-teman penyelenggara. Ya, waktu itu menjelang sore, ya memang kami ada kegiatan di Mercure, Hotel Mercure, salah satu hotel di Kota Palu.
kegiatan yang mengumpulkan semua teman-teman komisioner dari kabupaten lain. Ya, jadi posisi ya memang kita sudah akan menuju ke tempat lokasi. Ya, kebetulan tempat lokasi itu berada di pinggir pantai. Ya, jadi karena ya sesuatu dan lain hal sehingga kami bersepakat kami akan datang nanti setelah menjelang acara pembukaan. Ya. Dan pembukanya memang agak malam ya, malam. Ya, begitu kami belum menuju ke tempat kejadian atau ke tempat acara Hotel tadi, Mercure. Hotel Mercure tadi, tiba-tiba ya terjadi bencana, ya tsunami. Tapi di Mercure sendiri pasti panitia sudah ada, mungkin teman-teman provinsi sudah di sana ya? Ya, teman-teman lain sudah ada, ya sehingga ada satu orang ya saudara kami ya dari anggota KPU Kabupaten Sigi ya apa namanya menjadi korban ya almarhum saudara Taufik. Ya saudara Hidayat yang menjadi korban ya yang lainnya terselamatkan seperti itu. Ya karena memang sebagian itu ya teman-teman masih bisa menyelamatkan diri. Kalau saudara kita tadi ini Pak almarhum Pak Hidayat ini memang jatuh di bawah runtuhan. Ya. Jadi rencananya Hotel Mercure itu di situ semua KPU komisioner Sulawesi Tengah ngumpul di situ malam di itu situ, ya? Iya. Karena bertepatan juga di sebelah itu kan kegiatan perayaan ulang tahun. Ulang tahun Kota Palu. Iya. Tapi nah itulah yang di atas yang namanya takdir kan ada saya jalannya sampai harus dari berapa. Padahal logikanya kan mestinya kami komisioner Palu yang lebih duluan lebih sampai di sana kan. Lebih dekat, tapi karena kita masih mau terhindar dari bala, ada saya jalannya. Iya, ada saya jalannya. Jadi karena isu itu akhirnya tidak jadi, batal ke sana. Iya, batal ke sana. Belum sempat karena ya kami bersepakat dengan teman-teman yang ikut kegiatan mungkin setelah kita sholat maghrib baru kita menuju ke lokasi. Ternyata sebelum maghrib, pas maghrib ya. Pas maghrib itu juga itu. Ya terjadi peristiwa itu sehingga ya kami tadinya mendengar kabar bahwa saudara-saudara kita yang sudah duluan di sana sudah ada yang mendahului kita ya seperti itu. Dan malam itu juga. Ya malam itu juga ketahuan bahwa Pak Hidayat itu korban itu. Ya, dan memang pas kejadian hari itu ya semua akses informasi itu terputus. Oh iya betul. Ya gelap gulita itu. Ya betul, gelap gulita. Ya juga penerangan ya mati total ya, seperti itu, putus total. Sehingga kami hanya mendengar kabar dari mulut ke mulut ya seperti itu. Dan memang juga ya sebagian teman-teman itu yang di sini tadinya sampai malam itu pulang untuk menyelamatkan keluarga juga masing-masing. Ya. Pasti pikiran kita langsung ingat rumah kalau sudah seperti itu, ingat istri, ingat anak gitu, keluarga di rumah. Ya. Oke Pak Ketua, terasa perbincangan kita ini sudah sekitar 30 menit ya. Mungkin di penghujung diskusi dialog kita ini Pak Ketua ingin menyampaikan sesuatu harapan ke penyelenggara, ke calon, ke tim, dan khususnya lagi ke masyarakat Kota Palu. Ya, sekira harapan kami pertama adalah mari kita bersama-sama menyukseskan pelaksanaan pemilihan serentak ini, pemilihan wali kota. Ya, karena ada dua, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wali kota, dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan. Yang kedua adalah mari kita ciptakan pemilihan yang damai, yang aman, tertib, ya kan, sehingga bisa terjadi kontestasi yang sehat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita meningkatkan partisipasi pemilih dengan sama-sama terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi. Ya, tidak terlepas dari masyarakat, ya media. Ya, mari kita sama-sama menyukseskan pelaksanaan pemilihan serentak. Ya, sehingga ekspektasi kami ya bisa meningkatkan partisipasi. Berapa persen Pak? Ya, pemilihan ini kan banyak pertanyaan, berapa persen angka target yang menjadi target dari KPU Kota Palu itu sendiri. Kita di pemilihan pemilu serentak kemarin, pemilihan legislatif dan presiden,
itu pencapaian kita 86%. Wow, Ya, tinggi ya, itu Pak Ketua. tinggi sepanjang pelaksanaan pemilihan ini. Itu adalah angka tertinggi, ya, sehingga kami mengupayakan angka itu bisa sama, ya. Oke. Tetapi walaupun sudah ditetapkan untuk secara nasional untuk pilkada ini, pemilihan serentak itu sendiri, ya kita 75%. 75%, tapi kita tetap berupaya sampai 66, Iya, 86%. kita mengupayakan. Makanya semua kegiatan-kegiatan kita kita aktifkan semua. Teman-teman bisa menuangkan ide-ide kreatifnya, ya, sehingga pelaksanaan pemilihan serentak ini ya bisa melibatkan, bisa menyampaikan kepada masyarakat secara masif terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Agus, terima kasih, ya Tribuners. Demikian tadi perbincangan kita, dialog spesial dengan Pak Agus Salim SE, Pak Agus Salim Wahid, Sarjana Ekonomi, Ketua KPU Kota Palu. Terima kasih banyak atas perhatian Tribuners. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.